Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh-solehah? Semoga anak-anak dan keluarga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran PJOK kali ini, kita memasuki pembelajaran yaitu tentang seni bela diri pencak silat. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak yang soleh-solehah, untuk mempelajari lebih dalam tentang seni bela diri pencak silat, mari sama-sama kita simak penjelasan yang berikut ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah anak-anak nanti bisa menjelaskan gerak dasar lokomotor dalam pencak silat. Yang kedua, anak-anak nanti bisa menjelaskan gerak dasar non-lokomotor dalam pencak silat. Yang ketiga, anak-anak nanti bisa mempraktikkan gerak dasar lokomotor dalam pencak silat. Yang terakhir, anak-anak nanti juga bisa mempraktikkan gerak dasar non-lokomotor dalam pencak silat. Itu anak-anak untuk tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang kita mulai yang pertama adalah untuk gerak dasar lokomotor dalam seni bela diri pencak silat. Ya, di gerak dasar lokomotor ini ya ada berbagai jenis. Ya, gerak dasarnya yang pertama adalah kita harus mengetahui arah dalam pencak silat atau arah gerakan. Ya. Nah, untuk arah gerakannya kita juga seperti arah mata angin ya. Ada utara, timur laut, timur tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Nah, di sini seperti yang ada anak-anak utara menghadap ke depan ya. Dan ini sama dengan arah dari anak-anak hadap ke depan, ke belakang, samping ya, seperti pada arah mata angin ini ya. Begitu. Ini untuk arah ya. Bagaimana? Apakah sudah paham dulu? Jadi ada berapa arah anak-anak di sini untuk gerakan dasarnya? Betul sekali ya. Ada 8 ya. Mulai dari utara ya, tinggal anak-anak nanti sesuaikan ya. Kalau anak-anak menghadap ke utara berarti arah ke belakang berarti selatan ya, oke. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk gerak dasar. Yang berikutnya adalah untuk pola gerak langkah dalam pencak silat. Pola gerak langkah yang dimaksudkan seperti apa? Ya, adalah bentuk pola gerak langkahnya. Anak-anak bisa lihat seperti pada tampilan di sini ya. Jadi bentuk pola gerak langkahnya ini secara umum ada 7. Yang pertama adalah pola langkah lurus, yang kedua pola langkah segi 4, yang ketiga pola langkah bentuk huruf U, yang keempat pola langkah zigzag atau berkelok-kelok, yang kelima pola langkah bentuk S, yang keenam pola langkah segitiga, dan yang terakhir pola langkah segi 4 silang. Itu anak-anak untuk bentuk pola gerak langkahnya ya. Kalau tadi yang pertama adalah arahnya, sekarang adalah bentuk polanya. Nah, nanti anak-anak juga bisa mencobanya ya. Pola langkah lurus ya, kakinya bergerak lurus. Kemudian pola langkah segi 4 ya, melangkah kaki dengan mengikuti pola segi 4, dan pola langkah bentuk U, anak-anak juga bisa mempraktikkan untuk pola langkah kaki gerakan seperti membentuk huruf U, dan seterusnya sampai pola langkah segi 4 silang. Nah, sekarang untuk pola gerak langkah ini selain bentuk polanya, ada juga untuk macam-macam polanya. Nah, macam-macam polanya yang pertama adalah langkah angkatan. Nah, jadi langkah anak-anak diangkat, kemudian ditempatkan di samping seperti pada gambar di sini. Yang kedua adalah langkah geseran. Jadi memindahkan kaki dengan digeser. Dan yang berikut adalah untuk langkah ingsutan.
ya. Jadi digeser tetapi membelok seperti arah panah yang ada di gambar di sini. Dan yang terakhir adalah langkah lompatan, ya, di mana salah satu kaki diangkat sambil melompat. Begitu untuk jenis-jenis langkah, ya. Dan kita masuk pada yang berikutnya adalah untuk gerak dasar non lokomotor sekarang. Kalau tadi lokomotor, ya, berpindah arah mulai dari arahnya, ya, tadi ada arah banyak sekali tadi dan polanya, dan sekarang gerak non lokomotornya seperti apa itu? Yang pertama adalah gerak non lokomotor yang ada pada sikap kuda-kuda. Nah, sikap kuda-kuda apa saja? Yang pertama adalah kuda-kuda depan. Nah, kuda-kuda depan salah satu kaki maju di depan dan kedua tangan bersiap. Kaki siap, kokoh, kuat, ya, membuat kuda-kuda seperti pada contoh berikut ini. Dan yang berikutnya adalah kuda-kuda belakang. Salah satu kaki ditarik ke belakang dan bersiap seperti pada gambar di sini, ya. Dan yang berikutnya ini adalah tampilan atau nampak dari samping, ya, untuk kuda-kuda belakang. Dan yang berikut adalah kuda-kuda tengah, ya. Kuda-kuda tengah ada berbagai jenis. Ini salah satu jenisnya, ya. Dan ada jenis lagi yang kedua, variasi gerakan tangan, ya. Dan yang pertama tadi tangan disilangkan ke depan, yang kedua salah satu tangan diangkat dan satu tangannya mengarah ke bawah, dan yang berikut salah satu kaki diangkat, dan yang terakhir seperti pada gerakan salah satu kaki diangkat namun seperti seolah-olah menoleh atau mengawasi lawan dari samping, ya. Ini untuk kuda-kuda, anak-anak. Nah, kita lanjutkan, ya, untuk variasi atau gerak dasar yang ada khususnya pada gerak non lokomotor. Yang berikut adalah untuk kuda-kuda samping. Yang kuda-kuda samping ini anak-anak tarik kaki, ya, tekuk salah satu kakinya seperti pada gambar atau contoh di sini. Ini untuk kuda-kuda. Nah, yang berikut setelah kuda-kuda adalah sikap pasang. Sikap pasang apa yang dimaksud? Yang pertama adalah sikap pasang terbuka, ya, yang ada kedua tangan atau kaki dibuka bersiap, ya, seperti pada contoh berikut ini. Dan yang kedua adalah sikap pasang tertutup, ya. Kedua tangan bersiap di depan, ya, disilangkan, dan kaki juga agak merapat seperti pada contoh di gambar ini. Ini untuk sikap pasang. Dan yang berikut adalah untuk sikap tegak. Sikap tegak yang pertama adalah berdiri biasa bersiap, dan yang kedua, kedua tangan diangkat, ya, bersiap di samping pinggang masing-masing, dan yang ketiga, tangan bersiap diangkat di depan, dan yang terakhir, tangan bersiap disilangkan di depan dengan semuanya. Ini dilakukan dengan tegak badannya. Begitu anak-anak untuk gerak dasar sikap tegak. Nah, yang berikut adalah untuk gerak dasar serangan dalam pencak silat. Apa saja itu? Yang pertama adalah pukulan depan, ya. Seperti panah di sini, anak-anak bisa melihat pukulan depan, ya, memukul ke arah depan, dan pukulan lingkar, ya, pukul tangan diayun seperti anak panah atau arah yang ada pada gambar ini. Dan yang berikutnya adalah untuk pukulan samping, ya, jadi memukul untuk posisi atau tangan diayunkan ke arah samping. Dan yang terakhir pukulan adalah pukulan sangkon, jadi pukulan diayun dari bawah kemudian naik ke atas seperti pada contoh di sini. Begitu anak-anak untuk pukulan. Nah, selain pada pukulan, untuk jenis serangan ini juga ada tendangan. Yang pertama adalah tendangan lurus. Nah, yang berikut adalah tendangan T. Ya, tendangan T, anak-anak ini bisa lihat perbedaannya antara tendangan lurus dan tendangan T. Yang
ada pada ujung kaki arah atau perkenaan nanti pada tendangannya ya di sini. Ini untuk tendangan, kemudian kita lanjutkan untuk belaan ya. Gerak dasar belaan dalam pencak silat itu apa saja? Yang pertama adalah elakan. Ya, elakan atau seperti menghindar ya dengan elakan hadap yang pertama. Seperti pada contoh di sini, dan yang berikut adalah elakan samping. Ya, kaki dibuka, salah satu kaki ditekuk dan berat badan berada di salah satu kaki dan condong ke samping seperti contoh di sini. Nah, yang berikut adalah untuk tangkisan ya, jenis belaan. Kalau belaan tadi elakan, sekarang tangkisan dalam. Kedua tangan disilangkan di depan, dan yang berikut adalah tangkisan luar ya, menangkis serangan yang diarahkan ke luar. Nah, seperti ini untuk jenis belaan khususnya tangkisan anak-anak. Nah, yang berikut ada lagi untuk tangkisan atas, jadi menangkis serangan dari atas. Dan yang terakhir adalah tangkisan bawah, seperti yang ada pada contoh di sini. Bagaimana anak-anak? Cukup jelas bukan? Untuk jenis belaan ini ada elakan dan tangkisan. Nah, anak-anak yang soleh-solehah, itulah tadi penjelasan dari seni bela diri pencak silat ya. Untuk tugasnya pada kali ini, yang pertama, anak-anak mempraktikkan gerakan kuda-kuda. Yang kedua, anak-anak mempraktikkan gerakan serangan, baik itu menendang ataupun memukul, seperti yang dicontohkan pada penjelasan di video tadi. Dan untuk tugasnya divideokan, setelah itu dikirim. Demikian anak-anak untuk materi dan tugas PJOK kelas 4 pada kali ini. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.